Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku menatap keluar jendela bas yang bergoyang-goyang di jalan berbatu. Udara siang terasa lembab, bercampur bau tanah basah dari hutan kecil di pinggir desa. Udah lama banget aku nggak balik ke sini, ke rumah masa kecil yang penuh kenangan. Tapi kali ini alasannya bukan hal yang enak. Pagi tadi, Pak RT nelpon, bilang nenek Rumi meninggal mendadak. Hati rasanya berat, meski aku berusaha tetap kelihatan kuat di depan adikku. Di sebelahku, Reno duduk meringkuk. Tangannya mainin ujung kaos lusuhnya, matanya merah karena semalaman gak tidur nyenyak. "Mbak, kamu yakin kita harus langsung ke sana?" Aku masih kaget banget, gumamnya pelan, hampir ketelan suara mesin bas. Aku menoleh, usap lengannya pelan. "Iya, no, kita harus. Nenek sendirian di desa, nggak ada yang ngurusin. Lagian tahlilnya mulai besok pagi. Kita nggak bisa telat." Aku tahu Reno deket banget sama nenek. Dia sering cerita, katanya nenek yang ngajarin dia segalanya, dari masak sayur kesukaan sampai cerita-cerita lama desa yang bikin merinding. Begitu bas berhenti di terminal kecil, debu beterbangan saat pintu terbuka. Kami turun, bawa ransel seadanya. Udara desa langsung menyergap, segar, tapi ada bau amis dari sungai dekat situ. Jalan setapak menuju rumah nenek nggak berubah, pohon-pohon tinggi menjulang, daunnya bergoyang pelan meski angin gak terlalu kencang. Di pinggir jalan, ada pohon beringin tua yang katanya angker. Dulu anak-anak desa sering bilang, malam-malam suka ada suara bisik dari situ. Aku masih ingat nenek pernah ngelarang aku main di bawah pohon itu. "Jangan deket-deket, Mar, ada yang gak kelihatan di sana," katanya waktu itu, dengan tatapan serius. Kami jalan pelan, melewati rumah-rumah kayu sederhana. Beberapa tetangga melambai, tapi tatapannya aneh, kayak ada yang disembunyikan. Amara, Reno, kasihan ya, baru dengar kabar nenek," sapa seorang bapak tua dari teras rumahnya. Aku balas senyum sopan. "Iya, Pak, terima kasih. Kami langsung ke sana." Reno cuma mengangguk, wajahnya masih pucat. Aku tahu hatinya campur aduk, sedih, tapi juga bingung kenapa nenek pergi tiba-tiba. Rumah nenek kelihatan di ujung jalan. Rumah kayu tua dengan atap genteng merah yang udah pudar. Pagar bambunya reyot, halaman depannya penuh rumput liar. Aku dorong pintu pagar, bunyinya berderit pelan. Udara di dalam terasa dingin, padahal matahari masih terik. "Wah, lama nggak kesini ya. Rasanya lebih sepi dari dulu," aku bergumam sambil buka pintu depan. Reno mengikuti di belakang. Matanya langsung tertuju ke kursi goyang di teras belakang, tempat favorit nenek buat duduk sore-sore. Begitu masuk ruang tamu, suasananya gelap. Jendela ditutup rapat, bau kayu lapuk bercampur aroma melati kering. Foto keluarga tergantung di dinding, aku waktu kecil, Reno masih bayi, dan nenek tersenyum lebar. Reno berhenti di depan foto itu, tangannya menyentuh bingkai kayu. "Nenek, kenapa cepat banget, Nek? Kemarin aja kamu wa aku, bilang lagi tanam cabai di belakang." Gumamnya pelan, suaranya bergetar. Air matanya menetes, dia cepat-cepat usap. Aku dekati dan peluk bahunya pelan. Aku tahu, aku juga kaget. Tapi nenek udah tua, 80 lebih. Mungkin Tuhan panggil biar dia nggak susah lagi. Aku berusaha tegar, tapi dada rasanya sesak. Dalam hati, aku masih mikir, kok bisa mendadak gini? Soalnya minggu lalu nenek masih sehat, cuma batuk-batuk ringan. Reno duduk di sofa usang yang kainnya udah bolong-bolong. "Mbak," kata Pak RT, nenek ditemuin pagi-pagi di kamar, sendirian. Mukanya pucat, tapi bibirnya kayak senyum. Aneh kan? Aku menarik napas panjang. No, jangan mikir aneh-aneh. Mungkin nenek lagi mimpi indah. Orang tua kan kadang gitu,
pergi dengan tenang. Padahal diam-diam, aku juga curiga. Soalnya minggu lalu nenek sempat telepon aku. Kapan pulang? Mar, ada yang mau nenek kasih tahu. Katanya waktu itu, aku janji akhir pekan, tapi sekarang udah terlambat. Sore itu, kami mulai beres-beres. Aku ke dapur, lihat panci-panci nenek masih tersusun rapi. Reno ke kamar nenek, buka jendela biar udara masuk. Kamar itu sederhana, tempat tidur kayu, lemari tua di sudut, dan meja kecil dengan foto-foto lama. Reno duduk di pinggir ranjang, tangannya ngeraba selimut yang masih berbau sabun nenek. Nek, kenapa nggak bilang kalau lagi nggak enak badan? Aku kan bisa bantu, bisiknya pelan. Aku tahu Reno sering diajak nenek ngobrol malam-malam. Cerita soal weton, tentang nasib orang yang lahir di hari tertentu. Kamu wetonnya bagus, no. Tapi hati-hati sama yang gak kelihatan, kata nenek waktu itu sambil pegang tasbih. Menjelang sore, beberapa tetangga mulai datang. Bapak Derajat, tetangga sebelah yang disegani karena sering bantu ritual desa, datang duluan bawa sebungkus nasi kuning. Ini buat kalian, nak. Maaf ya, nenek pergi mendadak. Tahlilnya besok pagi ya, Bapak bantu urus, katanya dengan wajah ramah tapi mata hijau tuanya seolah bisa baca pikiran. Aku terima bungkusan itu sambil senyum sopan. Terima kasih banyak, Pak. Iya, kami baru sampai. Tapi, gimana ceritanya, Pak? Kok tiba-tiba, Reno diam di belakangku, dengerin. Bapak Derajat menatap lantai sebentar. Ya Tuhan yang tahu, nak. Pagi tadi Bapak lewat, lihat pintu terbuka. Masuk, nenek udah nggak bernapas. Senyum tipis, tapi mukanya dingin. Kayak lega, tapi takut juga. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, nenek orang baik, tapi dia punya rahasia sendiri. Kalian sabar ya. Reno langsung nyeletuk, rahasia apa, Pak? Nenek pernah bilang keluarga kita dulu susah banget, terus tiba-tiba hidupnya berubah. Aku langsung lirik Reno, kasih isyarat supaya diam. Bapak Derajat cuma senyum tipis. Ah, itu cerita lama, no. Desa ini banyak mitosnya, yang penting besok tahlil lancar. Dia pamit, meninggalkan kami berdua dalam diam. Malam pertama terasa panjang, kami makan seadanya, nasi kuning dari Bapak Derajat dan telur dadar yang aku bikin. Reno nggak banyak makan. Mbak, besok tahlil 3 hari kan? Aku takut ramai orang, tapi sepi gini juga nggak enak. Aku angguk, iya, no, kita kuat bareng, ya. Nenek pasti senang kita ada di sini. Pagi berikutnya rumah mulai ramai. Ibu-ibu datang bawa makanan, kue basah, buah-buahan. Aroma bunga melati dan kemenyan samar-samar tercium, bercampur suara doa pelan. Aku bantu susun Al-Quran, Reno ngangkat air putih. Tapi aku sadar beberapa orang tatapannya aneh, kayak menghindar. Saat istirahat, aku dengar bisik-bisik dari dapur. 2 ibu tetangga lagi ngomong pelan. Kasian Amara sama Reno, nggak tahu apa-apa. Nenek Rumi itu, ya gitu deh, rahasianya banyak. Satu lagi cepat-cepat nyuruh diam, jangan dibahas, Bu. Nanti kedengeran. Aku pura-pura nggak dengar, lalu nyamperin sambil senyum. Bu, makasih ya udah bantu. Nenek pasti senang. Mereka saling pandang, lalu buru-buru pamit. Aku berdiri diam di dapur, hati rasanya nggak tenang. Ada apa sih sebenarnya? Tahlil hari pertama berjalan lancar. Doa mengalir, beberapa kerabat nangis pelan. Reno duduk di pojok, pegang tasbih nenek yang dia temuin di meja. Nek, kamu dengar doa kami nggak? Gumamnya lirih. Malamnya, setelah tamu pulang, rumah kembali sepi. Kami duduk di teras, minum teh hangat. No, kamu inget nggak, dulu nenek pernah cerita soal loteng. Katanya ada barang-barang lama di sana. Reno mengangguk pelan. Iya, Mbak, aku pernah ke sana bareng nenek. Ada kotak-kotak kayu, foto-foto hitam putih. Nenek bilang, jangan sentuh yang nggak kamu paham, no. Aku penasaran, tapi takut. Dia terdiam sebentar, lalu nambah, Mbak,
kamu ngerasa nggak? Rumah ini kayak beda sejak kita datang. Aku cuma geleng pelan, meski hati sebenarnya juga agak nggak enak. Ah, kamu kebanyakan mikir. Udah, istirahat aja. Besok tahlil lagi. Hari kedua lebih ramai. Kerabat jauh datang, bawa cerita-cerita lama. Salah satu tante bilang, Nenek Rumi dulu cantik banget, nak. Banyak yang naksir, tapi dia pilih hidup sendiri setelah kakek kalian meninggal. Aku senyum, tapi dalam hati mikir, kenapa nenek nggak pernah cerita soal masa mudanya. Sore harinya, waktu aku beresin kamar nenek, aku geser meja kecil dan nemu kotak kayu kecil di bawah kasur. Ukirannya halus tapi pudar. Aku manggil, "No, sini deh." Reno datang cepat, matanya langsung melebar. Itu, kotak yang nenek simpen rapat-rapat. Aku pernah lihat, tapi nggak boleh nanya. Tanganku gemetar waktu buka kuncinya, cuma diselipin paku kecil. Di dalamnya ada buku catatan tebal, kertasnya kuning dan baunya apek. Tulisan tangan nenek rapi tapi aneh, ada kata-kata kayak mantra dan gambar lingkaran. Ini apa? Ya, kayak buku ilmu gitu, Reno berbisik. Aku berkerut, entahlah, mungkin catatan lama nenek tentang obat tradisional. Tapi gambarnya aneh banget, mirip tulisan kuno. Aku tutup buku pelan. Jangan dibahas dulu, ya. Simpan aja. Reno mengangguk, tapi matanya tetap nggak tenang. Mbak, aku ngerasa nggak enak. Kayak ada yang ngawasin kita. Angin tiba-tiba berhembus dari jendela, padahal pintu tertutup rapat. Buku di tanganku kebuka sendiri di halaman tengah, ada gambar boneka kayu bermata merah. Kami saling pandang. Jantungku berdetak keras. Malam ketiga tahlil, suasana makin hikmat. Doa panjang, beberapa orang nangis sesenggukan. Setelah selesai, satu ibu tetangga yang kemarin bisik-bisik datang nyamperin aku. "Nak, kalau ada apa-apa, bilang ke Bapak Derajat, ya. Dia tahu banyak soal hal-hal desa." Aku cuma angguk sopan, tapi pikiran langsung penuh tanda tanya. Malam itu, rumah kembali sepi. Kotak kayu ada di meja ruang tamu, aku dan Reno duduk di depannya. "Besok kita balik ke kota, Mbak. Atau, tinggal dulu?" tanya Reno pelan. Aku mikir sebentar. "Tinggal dulu aja, kita harus urus makam nenek. Lagian, kotak ini, kayaknya ada artinya." Kami akhirnya tidur. Tapi malam itu, waktu semua lampu udah mati, aku dengar suara langkah pelan dari arah loteng. Lembut, tapi jelas. Aku pikir cuma angin. Tapi entah kenapa, bulu kudukku berdiri. Duka masih belum reda, tapi aku tahu, sesuatu di rumah ini baru aja mulai bergerak. Malam pertama setelah tahlil berakhir, rumah ini terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Kehangatan doa dan suara tetangga yang tadi memenuhi ruang tamu, tiba-tiba lenyap, diganti dengan kesunyian yang menusuk. Aku udah tertidur pulas malam itu, kelelahan setelah seharian beres-beres rumah dan ngurus peninggalan nenek. Tapi Reno, dia belum bisa tidur. Belakangan aku tahu, malam itu dia dengar sesuatu. Reno bilang, waktu matanya hampir merem, dia dengar suara tangisan. Samar, kayak suara perempuan yang lagi nahan sakit. Sumbernya dari arah kamar nenek. Dia sempat mikir itu cuma halusinasi, tapi makin lama suaranya makin jelas. Mbak Amara," katanya pelan, nyoba bangunin aku. Tapi aku tetap terlelap. Akhirnya dia bangkit, jalan pelan-pelan ke arah kamar nenek. Menurut ceritanya, waktu itu jam dinding di kamarnya nunjuk angka pukul 2.17 dini hari. Pintu kamar nenek kebuka sedikit, lampu tidurnya nyala remang. Tangisan itu jelas banget, kayak dari dalam kamar. Tapi pas dia ngintip, kamar itu kosong. Cuma ada bau bunga melati samar di udara. Dia manggil pelan, "Halo, siapa di situ?" Nggak ada jawaban. Tangisan itu malah terdengar lebih jelas, seperti datang dari lemari tua di pojok kamar. Reno mendekat, tangannya udah siap ngebuka lemari itu. Tapi sebelum sempat disentuh, suara tangis itu berhenti total. Hening. Saking heningnya, dia bisa dengar detak jantungnya sendiri. Dan tiba-tiba,
Serit, jendela kamar nenek kebuka lebar sendiri. Padahal malam itu nggak ada angin sama sekali. Udara dingin nyusup masuk, bikin bulu kuduknya berdiri. Katanya, waktu dia nengok keluar jendela, yang kelihatan cuma gelap dan bayangan pohon-pohon bergoyang. Dia langsung lari ke kamarku, gemetaran. "Mbak, bangun, Mbak, ada yang nggak beres," katanya sambil guncang bahuku. Aku kebangun kaget, masih separuh sadar. "Apa sih, No? Kenapa teriak-teriak jam segini?" Dia mos-mosan, wajahnya pucat. "Aku dengar suara tangis di kamar nenek, Mbak. Pas aku lihat, nggak ada siapa-siapa, tapi jendelanya kebuka sendiri." Aku serius. Aku sempat mikir dia cuma kecapean. "Udah, No, mungkin cuma mimpi buruk, atau jendelanya nggak kekunci rapat." Tapi Reno terus ngotot. "Nggak, Mbak, aku dengar jelas banget. Suaranya kayak nenek, tapi sedih banget." Aku akhirnya bangun, jalan ke kamar nenek, dan bener aja jendelanya kebuka. Aku tutup rapat, lalu nyoba tenangin dia. "Udah, ya, tidur lagi. Besok pagi kita beres-beres rumah biar suasananya nggak sesunyi ini." Tapi waktu aku berdiri di kamar itu, aku juga ngerasa dingin. Nggak kayak biasanya. Besoknya, kami mulai bersih-bersih rumah. Nyapu, ngepel, buang barang-barang lama. Aku berharap Reno bisa lupa kejadian semalam. Tapi ternyata, siang itu malah muncul hal aneh lagi. Reno tiba-tiba berhenti nyapu ruang tengah. "Mbak, kamu cium bau aneh nggak?" katanya lirih. Aku cium samar-samar aroma kemenyan. "Mungkin sisa sesajen tahlil kemarin, No. Atau tetangga lagi bakar dupa." Tapi dia geleng keras. "Enggak, Mbak, ini baru banget. Bau kemenyannya nyengat banget. Dari kamar nenek." Aku nggak mau memperpanjang. Cuma diam, tapi perasaanku mulai nggak enak. Malamnya, setelah makan malam, kami duduk di ruang tamu. Aku sambil balas pesan di ponsel, Reno baca buku. Suasananya tenang, sampai tiba-tiba ada suara, kriet dari atas. Langkah kaki, pelan, tapi berat, dari arah loteng. Aku dan Reno saling pandang. "Kamu dengar, Mbak?" bisiknya. Aku angguk pelan. "Ah, mungkin tikus, No. Loteng itu udah lama nggak dibersihin." Tapi Reno geleng. "Bukan tikus, Mbak." Suaranya berat, kayak langkah orang dewasa. Kami terdiam. Langkah itu berhenti, lalu bunyi, duk, duk, keras banget dari atas, kayak ada benda berat dijatuhin. Reno langsung meloncat dari kursinya. "Mbak, aku takut. Itu bukan tikus." Aku juga ngerasa bulu kudukku berdiri. Tapi aku berusaha tetap tenang di depan dia. "Tenang, No, mungkin cuma barang jatuh." Aku jalan pelan ke tangga loteng, tapi langkahku tiba-tiba berat banget. Ada sesuatu yang nahan. Hari-hari berikutnya malah makin aneh. Kadang aku lihat bayangan hitam melintas cepat di sudut mata, terutama di kamar nenek dan dekat lemari tua di ruang tengah. Lampu dapur sering mati sendiri. Pintu belakang yang udah kukunci rapat malamnya, sering udah kebuka pagi-pagi. Setiap kali aku nyoba cari alasan logis, Reno malah makin pucat, makin sering ngomong aneh. Dia bilang dia ngeliat bayangan nenek, atau mata merah, yang ngawasin dia dari sudut ruangan. Suatu sore, waktu aku bawain teh ke ruang tamu, Reno duduk diam aja, pandangannya kosong. "No, kamu kenapa?" Dia geleng pelan. "Mbak, kamu nggak ngerasa rumah ini aneh?" Aku kayak diawasi terus. Dan tadi, aku lihat bayangan hitam itu lagi. Di belakang lemari, aku nengok ke arah lemari tua itu, tapi nggak ada apa-apa. "Bayangan apa? No, nggak usah mikir aneh-aneh." Dia hampir nangis. "Aku nggak bohong, Mbak. Aku capek takut terus. Kenapa semua ini harus terjadi?" Aku pegang tangannya, berusaha tenangin dia. "Udah, kita hadapi bareng-bareng. Nggak ada apa-apa, ya. Tapi jujur aja, di dalam hati aku juga mulai takut. Kejadian-kejadian itu udah terlalu sering buat dibilang." Kebetulan, malam itu, setelah Reno tidur, aku ke kamar nenek sendirian.
Aku ingat kata-kata Pak Derajat tentang rahasia nenek. Aku mulai bongkar-bongkar laci, nyari petunjuk apapun. Sampai akhirnya, di antara tumpukan buku agama, aku nemu amplop kuning lusuh. Tulisan tangan nenek di depannya, untuk Amara dan Reno. Tanganku gemetar waktu ku buka. Isinya cuma satu lembar kertas berisi tulisan tangan nenek. Cuma satu kalimat, jangan pernah buka lemari tua di ruang tengah. Apapun yang terjadi, jangan pernah. Aku terdiam lama. Lemari tua itu, lemari yang selama ini Reno lihat bayangan hitamnya. Aku bangunin Reno. No, bangun, lihat ini, wasiat dari nenek. Dia ngucek mata, lalu baca tulisan itu. Wajahnya langsung tegang. Bak, berarti semua yang aku lihat selama ini, ada hubungannya sama lemari itu. Kita harus buka, tapi nenek ngelarang. No. Justru karena dilarang, berarti ada sesuatu di dalamnya. Aku menatap lemari itu lama. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Akhirnya aku mengangguk. Baiklah, tapi kita hati-hati. Kami jalan pelan-pelan ke arah lemari tua di ruang tengah. Udara di sekitar situ terasa lebih dingin dari bagian rumah lain. Aku pegang knopnya, dingin, berkarat, dan terasa berat banget. Perlahan aku tarik, kriet, pintu lemari terbuka, bau apek langsung nyerang hidung. Aku nyalain senter HP, sorot ke dalam. Dan di pojok paling dalam, aku lihat sesuatu. Sebuah boneka kayu tua, terbungkus kain kafan yang udah kusam dan bernoda. Matanya dari dua batu merah delima, berkilat di bawah cahaya. Aku angkat boneka itu pelan-pelan. Rasanya dingin banget, dan anehnya, tanganku langsung kayak kesemutan. Ini, boneka apa? Bisikku. Reno mundur satu langkah. Bak, jangan dipegang. Aku ngerasa nggak enak, kayak ada yang marah karena kita buka lemari itu. Kami berdua cuma bisa berdiri diam, menatap boneka itu dalam kegelapan. Aku bisa ngerasain sesuatu, kayak hawa yang berat dan dingin mulai merayap di seluruh ruangan. Entah kenapa, aku yakin, apapun yang kami bangunkan malam itu, seharusnya tetap terkunci di balik lemari itu. Dan sejak malam itu, rumah ini nggak pernah sama lagi. Aku dan Reno terpaku menatap boneka kayu di dalam lemari tua itu. Boneka itu duduk diam di sana, terbungkus kain kafan yang udah usang, dengan mata merah delima yang seolah hidup. Udara di sekitar lemari tiba-tiba jadi dingin banget, dan bau apek bercampur aroma aneh, kayak campuran tanah basah sama darah kering, menusuk hidung kami. Ini, boneka apa, Mbak? Bisik Reno pelan, tangannya masih memegangi lenganku erat-erat. Aku memberanikan diri. Perlahan, aku mengangkat boneka itu keluar dari lemari. Beratnya lumayan, dan dinginnya bukan main, kayak nyerap semua kehangatan di ruangan. Kain kafan yang membungkusnya udah lapuk, ada noda-noda coklat tua di beberapa bagian. Aku juga nggak tahu, no, jawabku, mataku meneliti setiap ukiran kasar di boneka itu. Mulutnya dipahat membentuk seringai aneh, hidungnya runcing, dan di bagian dadanya ada lambang aneh, kayak perpaduan huruf sama gambar hewan. Tapi aku yakin, ini pasti ada hubungannya sama semua yang terjadi. Waktu aku membalik boneka itu, aku nemuin sesuatu yang terselip di balik ikatan kain kafannya, selembar surat. Kertasnya udah menguning, digulung, dan diikat benang merah tua. Aku buka perlahan. Tulisan tangannya, sama persis kayak tulisan di buku catatan dan wasiat nenek. Aku mulai membaca, tapi suaraku langsung bergetar. Ya Tuhan, jadi selama ini. Aku berhenti sejenak, napasku tertahan. Aku melirik ke Reno, wajahnya pucat banget. No, ini surat dari nenek. Reno mendekat, ikut membaca di sampingku. Matanya langsung melebar saat aku lanjutkan. Nenek nulis, dulu keluarga kita miskin banget. Susah makan, kakek, sakit-sakitan, dan mereka hampir putus asa. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum lanjut. Sampai akhirnya nenek pergi ke hutan. Sendirian, katanya, dia cari sesuatu yang bisa bantu keluarga. Reno masih diam, tapi matanya nempel ke surat itu. Dia nemuin gua keramat. Di sana,
dia ketemu seseorang yang nawarin bantuan. Bantuan apa, Mbak? Tanya Reno pelan, tapi suaranya jelas penuh takut. Bantuan buat kekayaan, jawabku lirih. Tapi ada syaratnya, harus ada perjanjian sama arwah. Reno langsung menatapku dengan mata melebar. Perjanjian sama arwah? Maksudnya, pesugihan? Aku mengangguk, air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Iya, no, nenek bilang dia terpaksa. Orang itu kasih boneka ini. Katanya, arwah di dalamnya bakal bantu keluarga kita jadi kaya. Tapi, setelah nenek meninggal, arwah itu bakal datang lagi. Menagih janji, dari keturunannya. Jadi, tumbal. Suara Reno pelan, tapi jelas. Iya, no, tumbal, jawabku lirih. Dan nenek tahu dia salah. Dia nyesel banget. Di surat ini, dia mohon kita cari cara buat mutusin perjanjian ini. Dia nggak mau kita jadi korban. Reno terduduk lemas di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa, Mbak? Kenapa nenek baru sekarang cerita? Kenapa nggak dari dulu? Aku ikut terduduk di sampingnya, memeluknya erat. Mungkin dia takut, no. Takut kita nggak percaya, atau takut arwah itu marah. Tapi sekarang kita nggak bisa lari. Semua teror yang kita rasain, bau kemenyan, suara tangisan, bayangan hitam, semuanya pasti dari arwah boneka ini. Dia lagi nagih janji. Kami berdua terdiam lama. Keluarga yang selama ini kukira sukses karena kerja keras, ternyata hidup dari perjanjian gelap. Jadi, sekarang giliran kita yang ditagih. Tanya Reno dengan suara kosong. Enggak, no, kita nggak boleh biarin itu terjadi. Jawabku pelan tapi mantap. Nenek juga nggak mau. Dia udah nyuruh kita cari cara buat mutusin perjanjiannya. Tapi gimana caranya, Mbak? Tanya Reno, menatapku putus asa. Aku berpikir keras. Hanya satu nama yang terlintas di kepalaku. Bapak Derajat, kita harus nemuin Bapak Derajat. Malam itu, kami nggak bisa tidur. Suara langkah kaki di loteng terdengar makin jelas, disusul tawa cekikikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Aku dan Reno cuma bisa berpelukan di kamar, berusaha nggak nangis. Begitu matahari terbit, kami langsung jalan ke rumah Bapak Derajat. Wajah kami pucat, tapi tekad kami udah bulat. Bapak Derajat lagi nyiram bunga di halaman waktu kami datang. Loh, kenapa pagi-pagi udah kesini, Nak? Tanyanya ramah. Aku langsung buka tas dan ngeluarin boneka sama surat itu. Pak, kami mau tanya soal nenek. Soal perjanjian ini. Wajahnya langsung berubah serius. Dia menatap boneka itu lama banget sebelum akhirnya bicara. Jadi, akhirnya kalian tahu juga. Dia ajak kami duduk di teras bambunya. Dulu, waktu keluarga kalian masih susah, nenekmu pernah datang ke bapak. Dia minta petunjuk. Tapi waktu bapak bilang jangan ambil jalan pintas, dia udah terlanjur putus asa. Dia bilang ada yang nawarin bantuan. Ya, itu perjanjian sama arwah. Boneka itu penarik arwahnya. Aku merasa lututku lemas. Jadi nenek beneran bikin perjanjian. Bapak Derajat mengangguk pelan. Iya, Nak, tapi dia selalu nyesel. Dia sering datang ke bapak, minta cara buat mutusin perjanjiannya. Tapi dia takut arwahnya marah. Bapak tahu caranya kan, Pak? Pintaku dengan mata penuh harap. Boneka itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, jawabnya tenang. Di gua keramat di hutan belakang. Di sanalah perjanjian itu dibuat. Gua keramat, Reno langsung gelisah. Pak, hutan itu angker banget. Orang aja nggak berani masuk. Memang angker, kata Bapak Derajat pelan. Tapi itu satu-satunya cara. Kalau nggak dikembalikan, arwahnya bakal terus ganggu kalian. Dia kasih kami tasbih kayu dan sebotol air doa. Gunakan ini buat perlindungan. Tapi yang paling penting, kalian harus yakin. Jangan takut. Sore itu, kami siap-siap. Boneka itu kami bungkus dalam kain putih dan masukin ke tas. Udara di rumah nenek terasa makin dingin, seolah arwah itu tahu apa yang mau kami lakukan. Begitu senja turun, kami mulai jalan ke hutan belakang.
Pohon-pohon besar menjulang gelap, dan setiap langkah terasa berat. "Bak, kamu dengar suara nenek enggak?" bisik Reno. Aku diam sejenak. "Suara apa?" "Dia manggil-manggil namaku, katanya jangan ke sana." Aku menggenggam tangannya erat. "Jangan dengerin, No. Itu bukan nenek, itu arwahnya. Dia mau halangi kita." Kami terus jalan makin dalam. Bayangan di antara pepohonan mulai bergerak sendiri. Aku sempat lihat sosok perempuan tua melintas cepat, dan suara tangisan samar terdengar di belakang. Tiba-tiba kami sadar, kami tersesat. Jalan setapaknya hilang. Semua pohon kelihatan sama. "Mbak, kita nyasar." Suara Reno mulai panik. Aku menutup mata sebentar, mengingat pesan Bapak Derajat. Lalu aku memercikkan air doa ke tanah di sekitar kami. Angin langsung berhenti. Bau kemenyan lenyap. Dan di depan kami, jalan setapak itu muncul lagi, menuju celah di antara dua tebing batu besar. Di sanalah, gua keramat itu. Udara di sekitarnya dingin banget, sampai napas kami kelihatan. Dari dalam gua terdengar suara geraman rendah, kayak binatang buas. Aku menatap Reno. "Ini puncaknya, No. Sekarang kita tentuin takdir keluarga kita sendiri." Di depan celah gua yang gelap, udara terasa sangat dingin. Bau tanah basah dan lumut tua langsung menusuk hidungku. Dari dalam gua terdengar suara geraman rendah yang menggema, bikin bulu kuduku dan Reno berdiri. Rasanya seperti ada sesuatu yang besar, dan sangat marah di dalam sana. "Bak, itu, suara apa?" bisik Reno. Suaranya nyaris nggak terdengar. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya mencengkram lenganku erat. Boneka kayu di tanganku terasa makin dingin, seolah memancarkan energi negatif yang kuat. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tahu aku nggak boleh takut. Ini demi kami berdua, demi nenek juga. Aku masih ingat kata-kata Bapak Derajat, "Yakinlah kalian bisa memutus perjanjian ini." "Tenang, No," ucapku sambil menepuk pundaknya pelan. "Ini pasti arwahnya. Dia nggak mau boneka ini dikembalikan." Aku mengeluarkan tasbih kayu dari kantong, menggenggamnya erat. Lalu aku ambil botol kecil berisi air doa. Kami pun melangkah masuk ke dalam gua. Gelap, gelap banget. Cahaya dari senter ponselku cuma mampu menembus beberapa meter ke depan, menampakkan dinding gua yang lembab dan berlumut. Semakin dalam kami melangkah, udara terasa makin pengap dan berat. Suara geraman itu makin keras, seperti datang dari segala arah. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menyambar, membuat senterku berkedip. Dan dari kegelapan di depan, muncul sosok transparan. Bayangan Nenek Rumi. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya memancarkan kesedihan mendalam. Jangan kembalikan boneka itu." Suaranya menggema, penuh pilu dan ketakutan. "Kalian gak tahu apa yang kalian hadapi, dia akan marah, dia akan menghukum kalian." Reno langsung jatuh berlutut, menangis. Nenek kenapa?" Aku menggenggam tasbihku makin kuat. Aku tahu itu arwah, tapi melihat sosok nenek dengan ekspresi menderita seperti itu rasanya nyesek banget. "Nenek," teriakku, "kami tahu nenek punya perjanjian. Kami tahu nenek terpaksa, tapi kami nggak bisa terus hidup dalam ketakutan ini, Nek. Kami harus memutusnya." Arwah nenek menggeleng lemah. "Tidak bisa, dia tidak akan membiarkan kalian pergi, kalian harus bayar dengan tumbal." Reno menatapku, matanya membesar. "Tumbal, maksudnya, salah satu dari kita." Aku menatap nenek lagi, rahangku mengeras. "Tidak, Nek. Kami nggak akan jadi tumbal. Kami nggak mau nerusin perjanjian jahat ini." Aku maju selangkah, mengangkat boneka kayu di tanganku. "Nenek pasti juga nggak mau kami celaka, kan? Nenek sendiri yang nulis di surat itu." Nenek menyesal. Geraman dari kegelapan makin keras. Sosok arwah nenek tampak goyah, seperti ada kekuatan lain yang menariknya. "Pergi, kalian harus pergi." Dia datang. Serit. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan besar berwarna hitam pekat. Bentuknya nggak jelas, seperti gumpalan asap dengan dua mata merah menyala. Udara di gua berubah panas, dan boneka di tanganku bergetar hebat.
Dia tidak akan membiarkanmu. Suaranya seperti berasal dari banyak mulut yang bicara bersamaan, penuh amarah. Bayangan hitam itu bergerak cepat ke arahku, mencoba merebut boneka itu. Aku tahu, ini saatnya. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku melempar boneka kayu itu sekuat-kuatnya ke dalam gua, jauh ke celah yang gelap dan dalam. Tidak, raungan itu mengguncang seluruh gua. Bayangan hitam itu langsung menyambar ke arah boneka. Tapi di saat bersamaan, arwah nenek muncul lagi, kali ini wajahnya nggak sedih. Ada senyum tipis di sana, seolah lega. Ia menatapku dan Reno, lalu perlahan memudar, lenyap bersama suara angin dingin. Aku terdiam, semuanya hening. Geraman itu masih terdengar samar, tapi makin lama makin menjauh, seperti terkunci di kedalaman gua. Cepat, no, kita harus keluar. Kami berlari sekuat tenaga ke arah pintu gua. Begitu keluar, cahaya matahari pagi menyambut kami. Udara hutan terasa segar, hangat, dan penuh kehidupan. Kami berlari sampai ke jalan setapak, lalu jatuh terduduk di tanah, napas mos-mosan. Reno memelukku erat, air matanya mengalir deras. Bak, kita berhasil, kita berhasil. Aku mengangguk, ikut menangis. Iya, no, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Saat kami kembali ke rumah, suasananya sudah berbeda. Rumah yang tadi malam terasa dingin dan menyeramkan, kini hangat dan tenang. Nggak ada lagi bau kemenyan, nggak ada suara langkah kaki di loteng. Kami duduk di teras, memandangi matahari yang makin naik. Bak, Reno pelan, aku masih mikir, kenapa nenek bisa sampai segitu nekatnya? Kenapa dia nggak pernah cerita? Aku menatap ke arah hutan. Entahlah, no, mungkin dia takut. Takut kita kecewa, takut kita menjauh. Atau mungkin, dia sendiri bingung harus gimana nyelesainnya. Tapi yang penting, sekarang semua udah selesai. Nenek pasti udah tenang di sana. Reno mengangguk pelan. Ini nggak bakal aku lupain seumur hidup, Mbak. Aku memeluknya. Aku juga, no, ini pelajaran berharga buat kita berdua. Kami tinggal beberapa hari lagi di rumah itu, beresin barang dan urus surat warisan. Rumah itu kini damai, tapi setiap malam aku masih sesekali terbangun. Kadang aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut kamar. Kadang tercium samar bau kemenyan saat hujan turun. Mungkin trauma itu memang nggak akan hilang sepenuhnya. Sebelum balik ke kota, kami sempat ke makam nenek. Aku membawa bunga melati, Reno menyalakan dupa. Nenek, bisikku pelan. Maaf kalau kami nggak ngerti apa yang nenek simpan selama ini. Tapi kami udah berusaha menebusnya. Semoga nenek tenang di sana. Reno meletakkan tangannya di batu nisan. Aku janji, Nek, aku nggak akan nyari jalan pintas buat kaya. Aku janji. Kami berdua berdiri lama di depan makam itu. Aku tahu, hidup kami setelah ini nggak akan sama lagi. Rahasia keluarga itu mungkin sudah terkubur bersama boneka kayu di gua keramat, tapi bayangannya akan selalu ada, mengingatkan kami bahwa setiap pilihan pasti punya konsekuensinya. Aku dan Reno sepakat untuk nggak pernah lagi kembali ke desa itu. Tidak setelah semua yang kami alami. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.